Oke guys, selamat malam dan kembali lagi bersama kami di obrolan malam karena kami ada di Fortnite. Fortnite. Oke, mungkin pembahasan kali ini kita akan membahas mitos yang berada di Indonesia. Dan kalian pernah nggak sih ketika ingin melakukan sesuatu tapi dilarang dengan alasan yang tidak jelas, bisa dibilang pemali, ya, bisa dibilang pemali atau apapun lah penyebutannya, Kak. Pasti pernah sih. Nah ya, Karena mitos itu kan kayak suatu perkataan atau kisah yang ada dari zaman dulu gitu. oke, turun menurun berarti. Iya, dari nenek moyang. Kenapa sih dinamain mitos gitu kan? Hmm, Karena mitos sendiri tuh berasal dari bahasa Yunani, mythos, yang artinya perkataan atau kisah tradisional. Jadi kan, jadi mitos ini kan berarti berkaitan dengan kisah lampau gitu kan. oke, berarti cerita ya, cerita-cerita Iya, yang dipercaya oleh orang-orang, iya, dari nenek kita gitu kan, nenek kita iya. dari neneknya lagi, yang bertahan sampai sekarang. Mm. Oke, tapi menurut kamu nih, kamu percaya nggak mitos itu benar adanya atau hanya itu sebuah peringatan aja biar kita itu ibarat kata kayak tidak melakukan hal-hal yang membahayakan gitu. Kalau menurut aku tengah-tengah sih. Tengah-tengah, Karena oke. aku tuh timnya Menarik mencari nih. aman gitu. Mencari Mencari aman. aman. Oke. Sebenarnya sih kayak kadang percaya, kadang enggak gitu kan. Karena kita juga karena aku tuh tipe yang mikir apa yang dilakukan untuk kedepannya itu akibatnya gimana gitu Oke. kan. Tapi nih ya, Iya, ngomong-ngomong itu tadi kan kita ngebahas tentang mitos kan. iya, Aku pernah baca nih, iya, itu ada mitos. Nah, kamu pasti pernah denger lah. Jangan potong kuku malam-malam. iya, Pemali. iya, Ada kan mitos kayak gitu kan. Nah, iya. ternyata tuh pas aku baca itu ada penjelasan ilmiahnya. Apa? Jadi tuh di zaman dahulu itu kan tidak ada lampu kan, masih minim penerangan lah. Iya. Nah makanya mungkin kalau misalkan kita gunting malam-malam itu bisa membahayakan karena kita Mm. gitu. Makanya mungkin orang tua dulu ngomongnya kayak ada yang bilang kan jangan potong kuku malam-malam nanti bikin umurnya pendek. Iya, Ternyata tuh penjelasannya kayak gitu. Jadi pada zaman dahulu itu karena minimnya cahaya lampu gitu kan, makanya tidak boleh potong kuku malam-malam, yang mencederai tangan sendiri. iya. Terus juga aku pernah baca Hmm. kalau kita ke pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau ya. Oh iya itu pernah dengar tuh. Nah, faktanya itu arus dalam pantai itu kuat arusnya. Oke. Terus juga airnya kan berwarna hijau ya. Kurang tahu Iya, ya. airnya berwarna hijau. Jadi kalau misalkan kita pakai baju warna hijau, amit-amit kita terjadi sesuatu, jadi tim Oh SAR itu susah tidak. nyarinya gitu. Cuma kan kalau yang kita tahu kan mitosnya kan karena kan di sana kan ada Nyi Roro Kidul kan, Iya, mitos katanya nggak Nyi seneng Roro sama warna Kidul. hijau atau gimana, aku Iya, nggak tahu ya. Cuman iya, katanya kemali lah ya, nggak boleh iya. pakai warna hijau. Oh ternyata ada Faktanya, penjelasannya kayak gitu. iya, faktanya arus dalam airnya itu kuat. Terus juga banyak tuh mitos yang beredar juga ya kan, ada nggak boleh nyapu malam-malam lah, ya kan. Terus kayak apa namanya, ya kita tuh nggak boleh keluar pas maghrib gitu kan. Faktanya kan apa? Untuk menghindari dari mara bahaya kan. Hmm, Apalagi kan kita dulu masih kecil gitu kan. Mungkin ada maksud tertentu kayak takut diculik gitu kan. Sama wewe gombel ya gitu itu kan. kan mitosnya ya. Iya, Maksudnya ada mitos gitu. Cuma kan menurut aku itu emang salah satu sebenarnya itu tujuan yang baik gitu loh. iya, Biar tuh anak kita tuh sholat di masjid, iya, ya kan, tidak berkeliaran. Maksudnya ada yang sengaja ada tujuannya baik pastilah.
Tapi kamu pernah nggak sih ngalamin sendiri Apa? kayak misalkan suatu mitos tapi beneran terjadi gitu, Hmm, apa ya? yang terjadi dari di kamu gitu? Pernah, pernah. Apa itu? Jadi aku waktu itu pernah kejatuhan cicak. Ya, Katanya kan ada sial. sial ya kan. Nah, Ya. aku ngerasain tuh duduk jatuh gitu kan. Terus pas kejadian itu tuh duduk jatuh. Wah, sebenarnya itu kayak apa ya? Menurut aku tuh itu suges karena kita terlalu panik nih memikirkan hal-hal yang Hmm. seenggaknya harus nggak kita pikirin kan. Kan kalau misalkan mitosnya kan kalau kejatuhan cicak di kepala kan kita bakal sial kan. Hmm. Nah mungkin kita kepikiran gitu Iya, kan. Makanya kita nggak hati-hati gitu kan iya. karena kepikiran makanya kita bisa jatuh gitu mungkin. Kejatuhan cicak aja udah sial. Iya itu udah sial kan. Iya bener. Iya kan siapa lagi ya kan kejatuhan cicak kan. Bener bener sih. Oke. Kalau kamu? Kalau aku pernah, Hmm. katanya kan aku kan perempuan kan, ada masanya haid Iya. ya. Jadi tuh katanya, kalau misalkan kita mencuci pembalut pakai kaki, kan jadi digosoknya pakai kaki loh dibersihinnya. Oh ya. Itu tuh katanya bakal sakit perut gitu kan, Hmm. habis setelahnya gitu. Aku pernah tuh, dulu kan waktu baru-baru lah gitu kan, eee, kalau anak muda itu baru-baru SD lah kalau aku, Hmm. kelas 5. Oke. Di situ kan belum tahu ya, eee, apa namanya, tentang gimana gitu kan, secara mendalam gitu kan. Setelah aku tahu ternyata, itu emang siklus yang normal. Terus juga nih, ini sebenarnya aku percaya nggak percaya ya. Ini Iya, ada juga mitos, mitosnya kayak gini. Ketika kita mimpi, ya kan, mmm. mimpi gigi copot nih. Oh iya, Nah, itu kalau kita cari bakal ada or maksudnya orang terdekat ya? orang terdekat yang meninggal gitu Iya, kan. Nah, cuman ya percaya nggak percaya gitu ya tetap aja kan takdir kematian itu kan udah ada yang ngatur kan. mhm. Cuman pasti ada gitu loh. Nah, mengingat itu aku juga pernah. Ini maksudnya gimana nih menurut kalian nih tentang mimpi gigi copot ya kan? Nah, tapi Nah, tapi itu jangka waktunya jauh-jauh tau. Aku aja tuh 1 bulan mimpi itu kan, hmm, bulan berikutnya mimpi, bulan berikutnya juga mimpi. Jadi nggak terlalu berurutan kayak 3 hari gitu loh. 3 hari berturut-turut lah ya. Iya, jadi pas mimpi itu bulan besoknya baru bapakku nggak ada Hmm. gitu. Jadi Nah, menurut kamu mitos apa enggak? ya kalau matinya ya, maksudnya kalau bukan mati ya kan, kalau misalkan meninggalnya kan, itu mah emang udah ada takdir lah, udah ada yang ngatur. Karena emang bapakku lagi sakit dari Iya, pas corona juga. makanya kan ya, aku sih ya 50-50 ya, maksudnya bukan 50-50 ya kayak, Iya, saya nggak percaya, cuman kan emang kematian pasti ada. Cuman iya, ya menurut aku ya nggak mungkin berasal dari mimpi lah, iya. mungkin Karena emang sudah waktunya aja. iya, karena Lagi ya, sebenarnya mitosnya sih, kayak kita kalau misalkan ada lagi nih mitos yang kayak gini, kalau misalkan kita lagi bersih-bersih nih, kita nggak boleh setengah-setengah. iya, Kalian dapat istrinya jenggotan lah, bewokan lah kalau iya suami. kalau suaminya berewokannya nggak rata, guys. Emang iya, setahu aku bewokan doang deh. Iya, berewokannya nggak rata gitu. Ada juga tuh mandi malam, Di katanya malam, ada yang menyebabkan rematik. rematik. Tapi di Jepang orang mandi jam 12 malam ya? Iya, itu mah emang orangnya aja kali udah ada rematik. Jadi kalau orang rematik itu kan nggak boleh kena air dingin itu pada malam hari gitu kan. Hmm. Itu tuh bisa menyebabkan otot-otot sendi itu melemah, jadi nyeri gitu. Jadi, orang rematik itu
baiknya tuh dihindari gitu kan. Berarti emang dari awal udah punya rematik. Iya, Berarti mitosnya itu yang mandi malam bisa menyebabkan rematik itu salah. salah. Oke. Nah, ini Iya, kan resepsi kita ya. iya, Nah, apa disebutnya mitos atau gimana gitu kan. Mungkin itu salah satu cara orang terdahulu untuk mencegah hal-hal yang tidak baik diinginkan. diinginkan Iya, mungkin ya, atau ya aku juga kurang tahu sih. Maksudnya iya, contohnya kan kayak misalkan kayak waktu maghrib aja nggak boleh keluar-keluar. iya. Bagus kan untuk menjalankan ibadah Mm, anak-anak seusia kita dini. Nah terus kayak gue nggak boleh malam-malam iya, bikin umur pendek, padahal ada tujuannya baik betul. agar tidak karena agar tidak melakukan tangan sendiri, karena kan malam kan gelap gitu kan, Iya, apalagi zaman dahulu kan nggak ada lampu iya, ya, mungkin minimnya perencanaan. dengan cara kayak gitu kali kan anak-anak jadi bisa percaya gitu. Iya, Terus cuman nih menurut kamu nih, kalau misalnya kamu punya anak, apakah kamu bakal pakai cara itu juga? mungkin kalau misalkan, tapi aku bakal pakai cara aku sendiri sih. Aku Oke. bakal pakai cara yang apa ya, yang lebih modern gitulah. Seperti Oke. kayak sekarang kan ada parenting-parenting pada anak gitu kan. Mungkin Hmm, aku bakal ikutin cara yang modern dulu sih. oke. Modern apa dulu? Hah? Modern apa dulu? Kayak misalkan anak nih, Hmm, kayak ngelakuin apalah sesuatu gitu kan. ya. Aku bakal bilangin baik-baik dulu. Oke. Misalkan anak tetap ngeyel, baru pakai cara lama lah. Hmm. Jadi menurut aku sih kalau misalkan mitos yang tujuannya baik, Iya. masuk akal ya, menurut aku nggak apa-apa sih diterapkan ke anak-anak. Karena anak-anak kecil kan gampang kesuges ya. Iya betul. Ya bagus juga sih, kan banyak juga tuh mitos yang bagus lah. Hmm. Sebenarnya ada juga yang kita percayai lah. Iya. Ya Tapi jangan terlalu percaya ya guys. Itu kan jatuhnya sirik. mungkin ya, namanya juga kan mitos ya kan. Iya. Mitos kan bisa terjadi, bisa enggak. Kita Mm-mm. kan nggak tahu. Ya selagi tujuannya baik, ya nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi nih, ada nggak sih mitos-mitos yang bersangkutan sama horor gitu? Oh, aku tahu sih. Jadi katanya kan kalau misalkan Berarti ada ya? ya Oke. malam hari itu katanya kalau misalkan bau singkong bakar itu bakal ada bakal ada poci gitu kan katanya. Katanya Iya, kan. tapi menurut kamu gimana? Ya aku sih, kayaknya aku baru denger deh. Setahu aku tuh, apa namanya, Bom mati. bom melati, terus kayak malam Jumat, Iya. nggak boleh berkeluyuran. Ya kan? Gue punya itu doang sih mitos horor. Iya. Ya. Iya, ada juga. Itu juga udah lama Eh, banget ada. Katanya ya, singkong bakar. tapi itu ada yang sudah terjadi. Maksudnya ada orang yang mengalami itu. Aku Mungkin kurang kamu tahu pernah sih. dengar ceritanya, atau kamu pernah melihat di Aku pernah sosial ngeliat di media. sosial media sih, katanya ada sih. Oh ada. Iya. Hmm. Oke, menarik sih sebenarnya. Cuma kalau kita bahas-bahas horor tuh sebenarnya menarik. Mm-mm. Berarti kan mitos juga kan bermacam-macam ya, Iya. beraneka ragam. Mm. Dari tentang mitos harian, Iya. terus yang boleh kita lakuin, terus sampai yang Horor. hal horor, hal gaib juga ada ya. Iya, Ternyata ya, horor. gila. Mistis lah, mistis. Gila, gila ya. Mitos. Ya, sebenarnya percaya nggak percaya sih. Iya. Kadang emang sebenarnya tuh emang kadang perkataan orang tua dulu tuh benar, kadang ada benarnya juga. Sama yang penting apa ya? Jadi tuh Yang penting tuh kita misalkan orang tua nih ngasih tahu gitu kan. hmm, Ya udah kita cukup denger aja mau percaya atau enggak gitu kan. Karena misalkan kalau kita ngelawan juga bakal ada akibatnya. iya, ini aku pernah ngalamin. Iya. Aku pernah ngalamin Apa loh. tuh? Apa tuh? Nah, jadi tuh waktu itu aku pernah jalan-jalan. Heeh. Itu waktu aku sekolah. Jadi Iya. tuh aku ngadain, teman-teman aku ngadain jalan-jalan ke Hmm. Curug waktu itu. Iya.
Akhirnya aku diajak kan, ada aku Mm-mm. ikut. Nah, terus aku izin lah ke orang tuaku, ya kan. Mak, Pak, aku mau jalan-jalan nih ke Iya. Curug sama teman-teman. Udah nggak usah ikut, nggak usah ikut. Terus sih kenapa sih aku ikut? Aku ngelawan di situ. Hmm. Maksudnya aku kekeh gitu Hmm. pengen ikut. Terus sih aku ikut. Nah, aku sebenarnya nggak boleh ikut, dilarang. Cuma karena aku keras kepala, ya kan. Akhirnya aku berangkat lah. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Apa? Itu di sepanjang perjalanan ada aja musibahnya. Mungkin nih di podcast malam ini, mungkin yang aku ceritain ini, mungkin Hmm. ada temen aku yang tahu, Ya. bisa komen ya. Tahu misalnya aku hoax, cerita hoax atau gimana. Cuma ini penting guys, Iya, sumpah ini iya. penting. Kalau misalkan lu nggak diizinin sama orang tua lu, lebih baik jangan deh, lu nurut. Nurut, guys. Karena ini gue ngalamin sendiri gitu. Iya. Jadi aku pernah, ya kan, aku jalan-jalan, aku nggak diizinin, cuma aku Mm-mm. ke keras kepala. Nah, pas aku selama perjalanan tuh, itu ada aja musibahnya. Pertama, aku pengen jatuh ke jurang. Oke, pengen jatuh ke jurang. Kedua, dikejar-kejar anjing. Itu di Ini motor. anjing. Dan pas endingnya terakhir pas pulang. Kamu tahu apa yang terjadi? Aku kecelakaan. Aku kecelakaan. Itu di daerah mana tuh kecelakaannya? Itu aku kecelakaannya udah di daerah Jakarta. Oh. Udah pulang, ke arah pulang lah. Aku kecelakaan yang berakibatkan kaki aku bengkak semua, Mm-mm. pincang. Temen aku tulangnya patah. Ada pokoknya, sorry banget ya. Gue ceritakan di sini. Temen aku tulangnya patah, sininya, sama di sini kalau nggak salah. Hmm. Itu malam-malam. Pas subuh itu kejadian. Jadi pelajaran yang aku dapat dari situ, ya udah, jangan ngelawan orang tua. Jangan Kalau ngelawan, misalkan guys. orang tua nggak ngizinin lu ikutin aja. Iya. Beneran itu pemali dah itu sumpah bener-bener kayak udah jangan pokoknya. Makanya aku sekarang kalau misalkan mau kemana-mana, pasti aku izin dulu ya. Kalau misalkan nggak boleh, aku nggak pergi. Karena aku udah ngalamin gitu loh. Hmm. Hal-hal kayak gitu kayak, dah, itu kenanan. Jadi itu jatuhnya apa ya? Jangan ngelawan orang tua ya, guys. Itu juga Nah, bukan itu suatu bukan, mitos itu sih. bukan mitos, emang itu Itu emang keharusan. itu harus. Itu harus sih sebenarnya. Bukan mitos lagi, itu Iya. emang harus lo turutin. Mm-mm. Bukan turutin kayak lo ikutin aja. Iya, selagi itu buat kebaikan diri kita sendiri ya, guys. Betul sekali. Oke guys, mungkin itu saja ya kan. Hmm. Beberapa mitos yang bisa kami sebutkan. Ya mungkin ada kalian yang pernah dengar. Atau mungkin dari kita, penjelasan kita ada yang salah ya. Kami, Iya. kita minta maaf lah karena kan itu mungkin emang keseharian yang kita pernah dengar aja gitu kan. Iya, atau yang pernah kita alamin. Betul, yang pernah kita alami. Mungkin Iya. kalian punya mitos lain ya bisa ditaruh di kolom komentar. Boleh juga sambil di-subscribe. Iya. Oke, gua Rahmat. Gua Ana. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa nonton apa Rantang. Oh ya, jangan lupa saksikan podcast kami yang selanjutnya juga ada di Rantang Rapat Tentang. Karena kita akan bahas hal-hal yang menarik